Selamat datang di channel Juliana Juli. Masih berkaitan dengan ESKP. Berbeda dengan video-video tentang ESKP sebelumnya, nah di video bagian ketiga ini, saya akan berbagi tentang cara penilaian ESKP oleh pejabat penilai. Di sini yang saya maksud pejabat penilai adalah pejabat penilai untuk guru, yaitu kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah memberikan penilaian untuk guru-guru yang ada di sekolahnya. Jadi langkah pertama, kepala sekolah harus login dulu ke laman bkpsdm.kotimkap.go.id/skp 2020. Jadi masuk, login dulu ke ESKP-nya. Setelah masuk, tampil seperti yang ada pada layar. Ketika kita masuk sebagai pejabat penilai, salah satunya kepala sekolah, maka ada perbedaan pada menu-menunya. Biasanya ada dashboard, data pegawai, SKP, tugas tambahan, dan hasil penilaian. Jika yang login adalah pejabat penilai, khususnya kepala sekolah, maka ada bagian penilaian SKP. Nah, ini dia. Di bagian inilah kepala sekolah melakukan penilaian untuk tugas harian, untuk SKP harian, dan SKP bulanan dari guru-guru yang ada di sekolahnya. Bagaimana cara menilainya? Yuk, untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pejabat penilai lainnya, silahkan login dulu ke aplikasi SKP, lalu klik menu penilaian SKP. Jika saat menginput SKP, kita input dari SKP tahunan dulu, bulanan baru harian. Nah, di penilaian SKP kita mulai dari penilaian SKP harian. Jadi kebalikannya ya. Nilai dulu SKP harian, klik. Kemudian muncul seperti ini, nggak ada yang masuk sama sekali. Pilih nama pegawai. Misal yang mau dinilai adalah SKP saya. Nama saya Juliana. Bisa dipilih di filter secara detail lagi atau hanya pilih ini saja bisa, klik cari. Maka semua tugas harian, input tugas harian yang pernah saya input akan muncul di sini. Ini dia sudah muncul. Ini yang pernah saya input di video sebelumnya, di video bagian yang pertama. Untuk menilai, silahkan kita lihat di sini. Nah, ada bagian proses. Kalau pengen tahu dulu, kita lihat detailnya bisa. Klik yang tanda pensil, maka akan muncul. Nah, saat saya klik detail, maka muncul detail tugas harian di tanggal itu. Nah, ini detailnya. Kepala sekolah bisa membaca detailnya, kemudian boleh klik simpan atau tutup. Setelah itu untuk menilai, klik proses. Oh benar, guru ini tadi ada melaksanakan penyusunan RPP, ada dokumennya tangani, atau teknisnya kepala sekolah lebih tahu. Lalu klik proses. Proses untuk penilaian SKP silahkan penilai bisa memberikan penilaian, apakah sangat baik, cukup, kurang, atau buruk. Nah, silahkan dipilih. Misal untuk bagian ini, biasanya sangat baik ini diberikan penilaian sangat baik, itu apabila guru atau pegawai yang dimaksud melaksanakan tugas ini dengan sempurna, tanpa cacat sekalipun. Bahkan waktunya juga tepat waktu, misalnya itu kategori yang sangat baik. Jika ada tidak sesempurna itu mungkin masuk kategori lainnya, baik, cukup, kurang, atau yang lainnya ya. Misalnya kategori baik, klik simpan. Nah, nih hasilnya. Udah ada nilainya. Kemudian bagian ini tinggal klik proses. Kita nilai semua ya. Misal ini supaya kita bisa menilai bagian bulanannya. Misal ini kategorinya baik juga. Misal ini juga. Jadi tinggal klik seperti ini nih bagian penilai. Sangat baik misal. Yes. Kemudian setelah ada nilainya, nilai harian selesai dinilai, untuk bulan berjalan, lanjut ke penilaian SKP bulanan. Di menu sebelah kiri ada SKP bulanan. Masuk ke SKP bulanan, kita pilih yang mau dinilai tadi namanya Juliana, klik cari. Nah, muncul. Mau tambahkan catatan pribadi bisa, nilai kuantitasnya diklik tanda pensil di sini. Nah, ini dia. Untuk menilainya, hati-hati jangan langsung klik approve ya. Approve ini kita klik apabila semua nilai dari target SKP di sini sudah kita nilai. Untuk menilainya di sini, di bagian input kualitas. Nah, ini dia. Nilai-nilai yang ada di sini. Misal tadi menyusun RPP, kualitasnya di sini. Nah, ini dia. Tampilannya seperti ini ketika kita klik tanda checklist. Nilai yang Bapak Ibu berikan di kolom ini berikannya. Nilainya tidak sembarang, sesuai dengan rank yang diberikan. Batas penilaiannya itu ini,
rank penilaian Anda. Nah, 51 sampai 60. Jadi, Bapak Ibu pejabat penilai tidak bisa sembarang memberi nilai. Misalnya, guru ini saya mau kasih nilai 85 lah, toh dia rekan baik saya, misalnya. Nggak bisa, harus objektif. Jadi sesuai dengan ini. Sesuai dengan penilaian dan input kinerja harian yang dia input, kemudian nilai yang Bapak Ibu berikan, ternyata nilainya dalam rentang ini. Maka bisanya di antara rentang ini. Misal saya beri nilai nih ya, di luar rentang ini. Bolehnya kan 51 sampai 60. Saya kasih misalnya 79 misal. Catatan ini mau ditambahkan atau enggak itu terserah pejabat penilai. Klik simpan. Nah, ada keterangan, peringatan, silahkan nilai dengan rentang. Nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan rentang ini. Di bawahnya pun nggak bisa. Di bawah 51 nggak bisa. Misal dalam rentang ini saya pilihnya pas 60 misal ya. Masih dalam rentang itu. Sukses tersimpan. Maka nilainya akan masuk. Nah, ini ada nilainya. Nah, seperti itu cara menilainya. Nanti dinilai masing-masing dan penilaian ini dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Penilaian SKP bulanan ini bisa dilakukan apabila penilaian SKP harian itu selesai dilakukan. Dan apabila sudah dinilai semua sudah ada nilainya, nanti paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya baru boleh klik approve. Nah, kalau tidak salah, mohon maaf jika saya keliru ya, setelah klik approve inilah dasar untuk penghitungan TPP ASN yang berada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur sesuai dengan Perbup 9 tahun 2021. Nah, seperti itu. Jadi ini terakhir ya Bapak Ibu kliknya paling lambat tanggal 5. Kalau ada tugas ada target yang belum dinilai atau belum selesai di-input, belum selesai dinilai, tolong ini jangan dinilai dulu dan jangan langsung klik approve. Jika penilaiannya pengen diubah, misalnya saya 60 tadi, jangan ternyata dia nggak 60, bisa lagi diedit, editnya di sini, klik aja di sini. Nah, ini dia, perbaiki di sini, bisa diganti lagi bisa. Misal 55 lah, klik simpan. Kita lihat ya, masih loading. Kita lihat, nah ini berubah nilainya, menyesuaikan dengan yang tadi. Kualitasnya masuk di sini. Tuh ya. Bagaimana? Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi penilaian tadi dimulai dari penilaian SKP harian terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ayo yang belum subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.